Marilah kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah dan kami puji, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Khususnya hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan napas baru untuk melakukan aktivitas kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami ingin mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat mengerti maksud daripada isi firman-Mu. Sehingga itu Tuhan dapat menjadi bekal dalam hidup kami. Berkati sanak saudara-saudari kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam pekerjaan, dalam usahanya Tuhan. Agar itu menjadi sukacita bagi hidup mereka. Dan kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kami Tuhan. Hapuskanlah itu. Agar itu jangan menjadi penghalang anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa Yesus Kristus. Terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Sabtu 28 Januari 2023, yaitu yang tertulis dari kitab Amsal ayat 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Siap do bagas ni halak najukat bahenon ni Jehovah. Alai hot do yang botalutuk ni buru-buru nama baru di hajong jokon. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang menjadi sapaan rohani bagi kita pada hari ini, mengajarkan kita untuk mengenal hikmat, harkat, martabat, mengangkat, menghargai, dan mengasihi orang yang lemah. Bukan menjadikan kita menjadi orang yang manipulatif, yang suka memperdayakan orang lemah demi kepentingan kita pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bunyi kitab Amsal bagi kita pada hari ini, yaitu batas tanah seorang janda dijadikannya tetap dan rumah orang congkak akan dirobohkan. Dapat kita aplikasikan bahwasanya batasan tanah dalam kitab ini bukan lagi batasan tanah, tetapi batasan tanah ini mewakili tentang harga diri, harkat, martabat, reputasi, dan pekerjaan, emosi, bahkan juga rohani seseorang. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, jelas apabila kita memperdayakan seseorang hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk betul-betul mendatangkan kebaikan buat orang itu, maka
kita telah melanggar harkat martabat, batasan nilai dari orang tersebut, karena tidak menghargai dan menghormati secara pribadi. Dalam hal menjaga batasan diri, kita pun perlu mengarahkan hati dan pandangan hidup kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Lukas 1 ayat 52, Tuhan mengatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Cukup jelas Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tuhan akan merombak rumah orang congkak dari kenyamanan, kelanggengan, kelangsungan hidup mereka. Dan Tuhan akan mengangkat orang yang rendah. Maka panggilan bagi kita pada hari ini, bagaimana kita menjadi orang yang dapat mengangkat harkat martabat orang banyak, orang yang lemah. Marilah kita menjadi orang yang mengasihi dan menghargai, bukan menjadi orang yang manipulatif, yang memikirkan kepentingan diri sendiri. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.